Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sahdari Official, channel yang berkah dunia akhirat insyaallah amin ya rabbal alamin. Ini kita akan mereaksi satu video yang lagi viral di Aceh Tenggara, ya kalau tidak salah itu di Kutacani Aceh Tenggara, berkenaan dengan masalah celengan karakter ya. Kita lihat saja nanti akan kita tanggapi. Subhanallah, ya Allah. Kami tiap hari tuh kalau nggak 100 tuh 50.000 yang kami isi ya. Nggak pernah ada uang 5.000 dan 10.000. Ya Allah, aku merinding sumpah. Ini hasil celengan, mana celengan tadi ya? Ini hasil celengan karakter ya, karakter. Nih, yang karakter. Beneran emang nggak pernah kami ngisi 5.000, 10.000 tuh nggak pernah. Ya, ini lagi nih nggak pernah sampai 10.000. Kami selalu ngisi yang 100.000-an, 100.000-an, 50.000 ya untuk uang gede. Tapi kenapa kebanyakan itu uang yang 5.000 sama 10.000? Nah, ini real, nyata. Aku udah membuktikannya sendiri ya guys ya. Tadi aku emang lihat di Facebook, siapa tadi nggak tahu siapa namanya, dia juga kayak gitu buka celengan, uangnya bisa berkurang. Aku buktiin tadi, aku penasaran dengan celengannya aku tuh, uangnya tuh kami selalu memasukin 100 atau 50. Tapi ini kebanyakan guys, subhanallah, ini kebanyakan uang 5.000, 10.000, nggak tahu dari mana datangnya ya. Ini real fakta. Selalu uang segini, tapi kenapa bisa keluarnya uang segitu? Selalu uang segini, nih uang segini yang selalu kami masukin. Awas, hati-hati, jangan beli karakter. Nah, itulah tadi video yang kita lihat yang berkenaan dengan masalah celengan, yang dalam video itu menjelaskan mereka menabung itu dimasukkan uang 50.000, uang 100.000, tapi kok berubah menjadi 5.000, 10.000 dan macam-macam ya. Nah, itu yang disampaikan dalam video itu. Nah, sekarang apakah video itu benar atau hanya sebatas konten? Wallahu a'lam, kita tidak tahu ya. Dan kita sebagai seorang muslim menanggapinya seperti apa? Sebagai seorang muslim, kita memang meyakini adanya alam ghaib. Nah, Allah menciptakan manusia, malaikat, jin ya. Dan jin inilah yang berada di alam ghaib tersebut. Makanya kita dalam Islam tidak percaya adanya hantu, itu tidak ada. Hantu nggak ada ya. Tuyul nggak ada. Apalagi misalnya pocong, kuntilanak dan sebagainya, itu nggak ada dalam Islam. Yang ada itu adalah jin. Artinya apa? Artinya kalau ada yang melihat misalnya hantu ya misalnya ya, maka yang dilihat itu sebenarnya bukan yang meninggal dunia. Kan kebanyakan orang menganggap hantu itu adalah ada orang meninggal dunia, mungkin mengenaskan dan lain sebagainya, lalu arwahnya gentayangan kemana-mana. Lalu diyakinilah bahwa itu adalah arwah si fulan yang meninggal dunia. Bukan. Yang nampak itu bukan yang meninggal dunia. Yang nampak itu adalah jin. Jadi kalau ada orang melihat kuntilanak misalnya, melihat pocong, melihat begu ganjang dan lain sebagainya, itu ya itu bukan yang meninggal dunia, tetapi itu adalah jin yang mereka diberikan kemampuan untuk merubah wujudnya memang. Untuk apa? Untuk mengelabui manusia agar goyah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meyakini adanya ghaib, jadi ada jin. Nah, jin ini ada dua juga, ada jin muslim, ada jin kafir. Jin kafir inilah yang suka menggoda manusia ini, yang dikatakan setan. Nah, jadi ada satu riwayat menjelaskan bahwa bertemu jin jin kafir yang ditugaskan untuk menggoda orang Islam, dan ada juga jin kafir itu ditugaskan untuk menggoda orang kafir. Tetapi mereka bertemu, heran jin yang menggoda orang Islam ini, karena mereka dalam keadaan kurus-kurus. Sedangkan jin ataupun setan yang ditugaskan menggoda orang kafir badannya gemuk-gemuk. Lalu ditanya, itu kenapa badan kalian kurus-kurus? Maka jin kafir yang ditugaskan untuk menggoda orang Islam menjawab, bagaimana kami tidak kurus? Orang Islam semuanya ada doanya.
Bangun tidur ada doanya, kami tidak bisa ikut. Nanti mereka ketika mau keluar rumah ada doanya. Nanti mereka ketika mau makan ada doanya, kami nggak bisa ikut makan. Nanti mereka masuk ke rumahnya ada doanya, keluar rumahnya ada doanya. Mau tidur pun ada doanya. Bahkan sampai untuk melakukan hubungan suami istri pun ada doanya. Kami tidak bisa ikut, ya. Jadi makanya kami kurus-kurus, kata jin kafir ditugaskan menggoda orang Islam. Maka jin kafir yang ditugaskan menggoda orang kafir, ya, maka dia menjawab, beruntung sekali kami, ya. Kami ditugaskan untuk menggoda orang kafir. Mereka makan, kami ikut makan. Mereka mau kemana saja tidak pakai doa, kami bisa ikut. Kemudian mereka melakukan hubungan suami istri, kami bisa campuri dan lain sebagainya. Makanya kami gemuk-gemuk. Nah, jadi sebagai seorang muslim memang kita itu sudah diajarkan doa. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi sudah ada doanya. Kadang-kadang kita sebagai muslim ini menganggap doa itu hanya kepada anak TK. Doa itu hanya kepada anak SD. Jadi doa anak-anak. Judul bukunya bukan memang doa anak-anak. Disitulah kadang-kadang mindset kita menganggap itu doa hanya untuk anak-anak. Ketika kita sudah dewasa, sudah besar, menganggap doa itu nggak berlaku lagi untuk kita, sehingga kita lupakan doa. Maka marilah kita semua, ya, jangan lupakan doa-doa yang sudah diajarkan di dalam Islam, ya, karena itu adalah amalan kita sehari-hari. Nah, pertanyaannya, mungkinkah jin bisa mengambil barang kita atau mencuri uang kita seperti dalam video tadi? Jawabannya mungkin, ya, mungkin saja. Karena di zaman Nabi Sulaiman itu kan, ketika Nabi Sulaiman bertanya kepada para pengikutnya pada waktu itu, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman pada waktu itu? Salah satu yang angkat tangan itu adalah jin Ifrit. Saya bisa, wahai baginda, kata jin Ifrit itu. Bagaimana waktu yang bisa engkau tempuh untuk memindahkannya? Sebelum Nabi Sulaiman itu bangun dari tempat duduknya, maka singgasana Ratu Balkis itu bisa pindah ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini riwayat menjelaskan bahwa jin itu, ya, memang bisa mencuri, ya, bisa memindahkan sesuatu sesuai dengan yang sudah diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jin itu bisa merubah wujudnya, bisa merubah wajahnya, sehingga yang nampak-nampak itu tadi itu bukan orang meninggal dunia. Dan kalaupun ada orang kesurupan mengaku-ngaku sebagai keluarga dari orang yang dimasukin, ya, itu bukan. Itu adalah jin. Jadi jangan percaya ketika ada orang kesurupan, ini neneknya ini kakeknya, ini si Fulan ini. Bukan, itu jin, ya. Itu kepercayaan kita sebagai seorang muslim. Nah, logika sederhananya begini. Kalau ada orang meninggal dunia mampu memasuki badan manusia, ngapain dia masuk ke badan orang lain? Lebih baik dia masuk ke badannya sendiri. Dia hidup lagi kan, bisa hidup lagi. Jadi nggak bisa, karena sudah dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat pencabut nyawa yang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sebagai kesimpulan kita adalah bukan masalah celengannya itu, ya. Kalaupun benar, ya, bukan masalah celengan. Oh, jangan beli celengan ini, jangan beli ini, bukan, ya. Tetapi tingkatkan saja amalan kita, ya, dan amalkan saja doa-doa yang sudah kita pelajari sejak kecil, sejak TK, sejak SD dulu, ya. Diamalkan, insya Allah berkah, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi celengan apapun kalau memang sudah mereka ingin mengambilnya, ya celengan apapun bisa, bukan karena celengannya, ya, tetapi masalah di amalan kita sehari-hari. Makanya dianjurkan kita tuh kalau masukkan tabungan pun baca bismillah, meyakini bahwa Allah Sang Maha Pelindung yang tidak bisa tertandingi perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai keyakinan kita sebagai seorang muslim, sebagai Islam,
yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa kami tanggapi, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya, marilah kita menjalankan ajaran Islam yang sudah kita pelajari dan teruslah istiqomah untuk menjalankan apa yang telah diajarkan di dalam Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.